Pada video tutorial kali ini, kita akan coba mendemokan membuat project di database Firebase. Nah, sebelumnya untuk mengakses firebase.google.com, kita harus punya akun Gmail atau akun Google. Nah, kalau kita sudah buat, kita tinggal masuk di firebase.google.com. Nanti tampilannya akan seperti ini dan masuk dengan akun yang sudah Anda buat tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat project database server untuk memanfaatkan Firebase google.com, ya kita bisa memulai. Nah, kita tinggal get started. Nah, setelah itu kita buat untuk projectnya. Di project kali ini Anda bisa menambahkan suatu project di add project. Jadi ketika sudah ada project-project yang sudah dibuat, nanti akan tampil di halaman konsol depan. Di sini contohnya ada halaman untuk project job course. Nah, untuk menambahkan project baru, kita tinggal add project. Di add project ini, kita masukkan untuk nama projectnya, enter your project name. Misalnya, selanjutnya setelah kita masukkan project name-nya, kita tinggal klik continue. Nah, untuk nama project name sendiri di sini tidak harus sesuai dengan nama project yang kalian buat di IDE Android Studio-nya atau di package-nya. Yang penting harus di sini kita akan lihat misalnya atau seperti ini. Nah, jadi nanti di sini akan ada keterangan a unique identifier for your project. Nanti akan ter-create per default setelah Anda menambahkan project name-nya. Oke, setelah itu kita klik continue saja. Kita kembali. Jadi ketika membuat project name di sini, nanti di sini akan seperti ada simbol keriting seperti ini ya. Nah, kita coba yang tidak ada. Soalnya seperti ini. Nah, jadi ketika ada simbol tanda merah tersebut, kita usahakan memilih project name yang tidak ada tanda merahnya, sehingga yang direkomendasikan. Kita klik continue. Dan di sini Google Analytics for your Firebase project, kita continue saja. Di sini kita configure, kita pilih default account for Firebase. Kemudian kita klik create project. Kita tunggu sampai proses project barunya ini finish. Nah, setelah finishing up, di sini akan ada keterangan your new project is ready. Kita klik continue saja. Oke, kita sudah masuk ke project baru kita. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk add project-nya. Bisa menggunakan iOS atau Android atau web atau Unity. Kita klik yang icon Android. Nah, selanjutnya kita akan masukkan Android package name-nya. Ketika memasukkan Android package name, nama yang kita masukkan di sini harus sama dengan package yang kita buat di IDE untuk Android Studio-nya. Jadi, kalau nanti package yang kita masukkan itu tidak sesuai, maka nanti untuk file dari Google Service JSON-nya akan adanya crash ya. Ketika nanti kita simpan dalam package app di project. Kita masukkan misalnya di sini com. Nah, kita masukkan kemudian untuk app nickname-nya kita kosongkan saja. Kita klik register app. Nah, setelah
lalu kita akan mendapatkan untuk konfigurasi file. Konfigurasi file ini kita akan download. Nah, dan akan kita simpan di project aplikasi Android-nya. Kita klik next. Oke, di sini add Firebase SDK. Kita akan menambahkan untuk kelas path-nya yang direkomendasikan saat kita mau create project. Di sini menggunakan com.google.jms Google Service 4.3.10. Kita akan menambahkan di build Gradle untuk project level build Gradle. Nah, selanjutnya untuk di app level build Gradle, kita akan menambahkan implementation platform untuk Firebase Boom-nya dengan versi 29.0.0. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan fitur-fitur yang ada di Firebase seperti real-time database, storage database, atau authentication dengan menambahkan dependensi dan versi yang sesuai. Kita bisa cek untuk versi yang stable dari firebasegoogle.com. Kita kopikan saja ini. Nah, di firebasegoogle.com di sini menyediakan library-library yang bisa kita gunakan. Misalnya kita akan menggunakan untuk Firebase App Mob. Nah, kita bisa menambahkan di app Gradle-nya dengan version misalnya 20.4.0. Selanjutnya, kita akan menggunakan real-time database dan juga database storage. Di sini versinya adalah 20.0.2. Kita akan menambahkan com.google.firebase database ke dalam app level build Gradle-nya. Dan juga untuk database cloud storage. Nah, untuk real time selanjutnya, kita kembali ke konsol. Continue to console. Kita simpan untuk file Google Service JSON-nya nanti ketika kita menambahkan di project IDE-nya. Kita akan lihat di bagian project overview, pilih build. Di sini akan ada real-time database, storage, hosting, function, machine learning, authentication, Firestore. Nah, kita akan menggunakan real-time database untuk menyimpan data-data user dan data-data database yang akan kita gunakan untuk membuat project aplikasi kita. Kemudian untuk storage, kita akan menyimpan data-data yang berupa unstructured, misalnya image, gambar, foto, audio, atau video yang akan kita gunakan untuk membangun project aplikasi job course. Kita klik real-time database, kemudian kita create database. Kita pilih di sini untuk ACS.S, kita pilih next. Nah, saat setup database, kita pilih untuk start in test mode. Kenapa? Karena untuk start in log mode, kita nanti harus menambahkan suatu konfigurasi akses agar bisa di granted role-nya ya untuk mengakses di database Firebase ini untuk yang real time-nya. Karena di sini kita masih proses production sehingga kita masih proses develop, kita pilih yang start in test mode saja sehingga nanti untuk proses CRUD-nya kita bisa tanpa untuk akses authentication granted-nya. Kita klik enable, kita tunggu. Nah, selanjutnya ini untuk nama database reference, di sini namanya reference, kita sudah jadi. Nah, hasilnya kita klik role. Di role di sini kita ganti di sini untuk proses read write-nya adalah true. Sehingga nanti ketika kita proses develop untuk proses CRUD-nya ya, untuk storing datanya atau write datanya, atau ketika kita retrieve data, membaca datanya, kita bisa akses tanpa menggunakan authentication untuk granted role-nya. Kita klik publish. Nah, sama untuk yang storage juga, kita akan membuat dulu untuk
storage reference-nya. Kita klik storage, kemudian kita klik get started, kita klik next, kita pilih untuk cloud storage location-nya, kita pilih yang Asia South East saja, dan kita klik done. Nah, ini sedang proses untuk create default bucket. Bucket itu seperti wadah atau tempat atau storage ya di sini yang bisa kita buat lagi di dalamnya bucket-bucket kecil untuk menyimpan data-data image atau video. Jadi misalnya nanti di aplikasi kita itu ketika registrasi Anda menambahkan suatu foto. Nah, ada foto, username, email, address, alamat. Nah, nama, email, address, alamat itu akan masuk di real-time database. Kemudian untuk data file image foto profilnya itu akan tersimpan di storage ini sesuai dengan username-nya. Kemudian di real-time database ini nanti akan mengambil link dari si storage ini sesuai dengan file penyimpanannya. Kita klik rule, di sini sudah jadi untuk storage referensinya. Kita klik rule. Nah, kemudian kita ganti di sini if true. Kita klik publish. Kita kembali di file. Nah, di file ini kita bisa juga upload file kita. Kita bisa create folder, misalnya di sini nanti username. Nah, di sini hampir mirip seperti kita membuat package-package atau folder, sehingga nama, kalau diistilahkan di cloud storage, ini tiap package atau foldernya adalah namanya bucket. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu bucket nanti sesuai dengan kita push untuk kebutuhan dari real-time database-nya, misalnya untuk foto user atau untuk nama-nama pelatihan yang membutuhkan gambar-gambar atau image. Kemudian kita juga di sini bisa upload file. Nah, kita bisa upload file. Selanjutnya kita akan ke real-time database. Nah, real-time database di Firebase ini basisnya adalah menggunakan JSON atau NoSQL. Kita bisa create di sini. Nah, di sini prosesnya adalah menggunakan key dan value. Jadi tidak seperti di SQL, misalnya ada istilah tabel, kemudian ada baris dan kolom, kemudian ada primary key. Nah, kalau untuk di Firebase database sendiri, basicnya ini adalah menggunakan NoSQL, sehingga nanti bahasa pemrograman yang digunakan adalah menggunakan JSON. Kita coba create di sini, misalnya nama username, value, misalnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa create lagi, misalnya di sini. Kita juga bisa delete datanya. Kita bisa tambahkan di sini username, misalnya name-nya adalah Nah, di sini kita juga bisa menggunakan export dan import JSON. Oke, kita akan coba menggunakan import JSON. Oke, di sini kita akan masukkan, kita open, kita import. Nah, di sini kita bisa
mengimport file JSON kita. Nah, kemudian di real-time database ini sendiri, kita bisa mengedit datanya di sini. Misalnya kita ekspor. Nah, kita ekspor datanya. Nah, kemudian kita akan menambahkan suatu collection atau dokumen melalui file dari JSON tersebut. Misalnya di sini ada, kita tambahkan, ya ini strukturnya ini menggunakan bahasanya adalah JSON ya, sehingga kita harus menyesuaikan. Misalnya kita menambahkan di collection user di sini menambahkan dokumen. Oke, di sini kita akan save. Nah, selanjutnya kita akan import datanya. Oke, kita lihat di sini untuk user hanya ada 3 user, kita akan menambahkan satu lagi. Nah, modelnya di sini akan menimpa datanya. Jadi, kita akan lihat, kita import JSON. Kita import, kita klik. Nah, ini data yang sudah tadi kita tambahkan menggunakan Notepad ini tertambah setelah kita import. Jadi di sini kita bisa juga mengedit database-nya untuk real-time database-nya menggunakan Notepad, kemudian kita import, kemudian data tersebut akan tertimpa. Jadi modelnya di sini akan tertimpa atau ketika ada yang sama, istilahnya seperti di replace. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengintegrasikan dari dokumen Google Service JSON Firebase yang sudah kita buat project-nya, akan kita integrasikan di IDE Android Studio. Kita lanjutkan di video tutorial selanjutnya.